Hari ini kita akan membahas Widodo Makmur Perkasa atau WMPP. Nantinya akan menawarkan sebanyak-banyaknya 83,3 juta sahamnya ke publik. Halo Konvisto, selamat datang di Investalk, all about investment. Masih bareng aku Mary. Dan aku Joshua. Hari ini kita akan membahas video yang mirip-mirip sama video minggu lalu tentang IPO. Tapi kalau minggu lalu kita bahas Mitratel ya Jo. Ya. Hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang berbeda yang akan IPO juga, yaitu Widodo Makmur Perkasa atau WMPP. Langsung aja nih Jo, WMPP itu perusahaan apa sih Jo? Jadi dia itu Widodo Makmur Perkasa ini dia induknya yang terdiri atas 5 company. Oh, ada anak usahanya lagi. Ya, Okay. benar. Anak usaha pertama itu adalah peternakan sapi. Terus yang kedua ada peternakan ayam terintegrasi, itu yang sudah pernah IPO sebelumnya dengan kode WMUU. Selanjutnya adalah pengolahan makanan berbasis daging, lalu komoditas pertanian, sama konstruksi dan energi. Oke. Berarti basicnya adalah seputar peternakan gitu ya? Ya, benar. Okay. Ditambah lagi dengan konstruksi serta energi. Oke. Nah, si WMPP ini kan akan menawarkan sahamnya nih Jo. Jadi Ya. berapa banyak sih saham yang akan ditawarkan ke publik? Lalu ditawarkan di kisaran harga berapa nih Jo? Nah, jadi untuk kawan investor sekalian, si WMPP ini nantinya akan menawarkan sebanyak-banyaknya 83,3 juta sahamnya ke publik. Atau setara dengan 25% dari modal ditempatkan di investor. Berapakah harganya? Harganya itu masih berada di range karena dia itu belum mendapatkan pernyataan efektif. Pernyataan efektif itu diperoleh dia kalau nggak salah hari ini. Itu range-nya itu masih di kisaran 160 hingga 220 rupiah per lembarnya. Oke, jadi kalau misalkan ini kan anggap aja nih kita video di tag hari Senin, mungkin ini naiknya akan di hari Jumat. Pada hari Jumat itu nanti udah ada harga pastinya berarti di kisaran harga yang tadi ya. Oke. Nah, nanti kan kalau setelah IPO dia pasti akan mendapatkan dana segar nih ya Jo. Berapa sih dana segar yang diperoleh dan dananya ini dipakai buat apa nih nanti? Jadi nantinya WMPP ini maksimalnya akan memperoleh dana sekitar 1,83 triliun rupiah. Nah, dari 1,83 triliun rupiah ini akan digunakan untuk 5 peruntukan. Nah, di sini saya akan jelasin ya. Yang pertama itu adalah sekitar 11,43% untuk membiayai pengembangan kerjasama operasional. Terus yang selanjutnya 19,05% untuk membiayai pembangunan fasilitas peternakan dan perkebunan. Lalu selanjutnya 19,05% lagi untuk pemberian modal kepada anak usaha. Lalu selanjutnya 17,90% untuk bayar hutang. Lalu 32,57%-nya untuk modal usaha si WMPP itu sendiri. Jadi sekitar 80%-an itu untuk modal kerja. Lalu 17% sekiannya itu untuk bayar hutang gitu. Walaupun dia ada untuk bayar hutang, tetap lebih besar porsinya untuk pengembangan usaha dari si WMPP ini sendiri. Tadi kan Joshua udah menjelaskan nih dana yang akan diperoleh berapa, terus kisaran harganya. Kalau untuk jadwalnya sendiri Jo bisa di-sharing nggak ke kita gitu? Jadi untuk jadwalnya sendiri kan itu ada jadwal-jadwal pentingnya, itu ada yang masa book building. Masa book buildingnya itu udah lewat kawan Visto dari tanggal 27 Oktober hingga 9 November kemarin. Nah, saat ini WMPP itu lagi menunggu pernyataan efektif dari OJK yang akan dikeluarkan pada hari Kamis tanggal 18 November mendatang. Jika nanti sesuai dengan pernyataan efektif OJK ini, maka penawaran awalnya akan dimulai dari tanggal 22 hingga 24 November 2021. Untuk selanjutnya, kawan Visto itu bisa memasukkan pesanannya pada tanggal 22 hingga 24 tersebut. Lalu, nanti dari pihak underwriter-nya akan melakukan penjatahan pada tanggal 24 November 2021. Lalu jika kawan Visto nanti dapat penjatahan ini, maka saham si WMPP ini masuk ke porto kawan Visto di aplikasi investasiku itu pada tanggal 25 November. Untuk selanjutnya, si WMPP ini akan listing di bursa pada tanggal 26 November 2021.
gitu. Berarti bisa diperdagangkan di bursa seperti biasa itu setelah tanggal 26 ya. Bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Mengulang lagi nanti untuk kawan Visto yang mau ikut IPO WMPP ini, kawan Visto bisa di tanggal berapa tadi Jo? Yang masa penawaran umumnya 22. Dari 22 sampai 24 November. Dari tanggal 22 sampai 24 kawan Visto bisa ikut IPO-nya melalui aplikasi Investasiku. Untuk cara lebih lengkapnya ada di video kita sebelum-sebelumnya. Tadi kan kita udah bahas nih Jo tentang jadwalnya, dana yang dikumpulin. Nah, sekarang kita masuk ke perusahaannya sendiri. Itu tuh kalau dari laporan keuangannya atau fundamentalnya tuh gimana sih Jo, bagus apa enggak gitu? Jadi seperti yang di video Mitratel kemarin, kita akan ngebedah secara singkat dari 5 variabel. Yang pertama itu dari aset, liabilitas, ekuitasnya, pendapatannya, serta labanya. Jadi kalau misalnya di prospektusnya yang kawan Visto dapat download melalui aplikasi Investasiku, di situ si perusahaan menyantumkan labanya, laporan keuangannya dari tahun 2018 hingga terakhir semester 1 2021. Jika dari aset, dari 2018 hingga 2020, asetnya itu tumbuh sekitar 53,10% dalam 2 tahun. Selanjutnya liabilitasnya tumbuh 58,52% dalam 2 tahun. Lalu ekuitasnya tumbuh 39,95% dalam 2 tahun. Terkhusus untuk pendapatan dan labanya, kita akan membahas dari secara semester per semester. Jadi semester 1 2020 itu pendapatannya itu sekitar 1,5 triliun. Lalu di semester 1 2021 itu naik ke menjadi 2,7 triliun. Sehingga secara tahunan WMPP mencatatkan kenaikan pendapatan sekitar 80%. Untuk labanya sendiri pada semester 1 2020, WMPP mencatatkan laba sekitar 43 miliar. Selanjutnya pada semester 1 2021 naik signifikan ke 126%. Sehingga secara tahunan WMPP mencatatkan kenaikan laba berkisar 189,1% Mer. Itu berarti gede banget ya, Gede banget peningkatan labanya. Joshua udah cerita nih dari sisi WMPP sendiri. Seperti yang kita tahu kan di bursa tuh bukan cuma WMPP ya, perusahaan sejenis, ada Cepin, ada Java. Nah, perbandingan mereka tuh gimana Jo antara WMPP dengan Cepin dan Java ini? Jadi kalau misalnya kita membahas tentang perbandingan sahamnya, maka kalau misalnya dari segi profitabilitas itu sangat disayangkan emang WMPP ini cukup kalah dibanding dengan kompetitornya. Jadi dalam net profit margin itu si Cepin yang menang. Selanjutnya kalau misalnya dari gross profit margin itu lagi-lagi Cepin yang menang. Lalu selanjutnya dari return on equity ini adalah seberapa besar sih pendapatan atau laba yang bisa dihasilkan oleh si emiten dari ekuitas atau modal yang dimilikinya. Kalau misalnya di WMPP sendiri itu 16%. Kalau misalnya di Java itu 17% dan di Cepin itu 21%. Selanjutnya, berapakah pendapatan yang dihasilkan dari asetnya? Kalau misalnya di WMPP itu 6%, selanjutnya di Java itu 6,79% dan di Cepin itu 16,34%. Itu dari segi profitability-nya. Selanjutnya jika dihitung dari valuasi yang sekarang itu saya hitung berdasarkan harga yang paling maksimum ya. Anggap aja harga nanti pada saat penentuannya itu di harga paling tingginya. Kalau misalnya untuk PBV-nya atau perbandingan antara harga dengan bukunya itu si WMPP itu berkisar di 2,2. Sementara di Java lebih rendah atau lebih murah 1,66, sementara di Cepin agak lebih premium di 3,82. Sedangkan di pair-nya itu WMPP itu sekitar 29,47, sedangkan Java 9,69, lalu di Cepin itu 17,65. Sehingga kita tarik simpulan, memang dibandingkan kompetitor-kompetitornya, WMPP ini termasuk yang premium sama yang kinerjanya tidak lebih baik dibanding kompetitornya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga ya, mungkin dia akan berubah ke depannya atau prospeknya akan lebih baik gitu. Jadi masih ada sisi-sisi yang seperti tadi hasil IPO-nya kan untuk pengembangan modal usaha. Jadi masih ada sisi-sisi baik untuk kita tertarik nih buat beli IPO-nya. Masih ada peluang dia dapat meningkatkan kinerjanya di tahun-tahun selanjutnya.
Kalau kemarin kan di Mitratel kita kalau nggak salah ada bahas tentang janji Mitratel untuk membagikan dividen setiap tahunnya jika mendapatkan laba. Kalau nggak salah itu sekitar 70% dari laba yang dihasilkan. Kalau untuk WMPP ini sendiri Jo, adakah rencana untuk membagikan dividen kepada investornya gitu? Jadi WMPP juga ada komitmen untuk membagikan dividen ke para investornya. Cuman si WMPP mengatakan bahwa pembagian dividen ini akan dimulai dari tahun 2023. Jadi kalau misalnya untuk kawan Visto yang ingin mengharapkan dividen dari WMPP ini di tahun depan atau tahun 2022, sangat disayangkan WMPP tidak membagikannya. Dan jikapun WMPP nanti pada tahun 2023 jadi membagikan dividen, maka WMPP akan membagikan maksimal 30% dari laba yang dapat diatribusikan pada tahun 2022, Mer. Oke, jadi berarti untuk dividennya nanti kalaupun dibagikan, kalaupun laba akan dibagikan baru dapat 2023 ya. Nah, mungkin aku bisa nyimpulkan dikit tadi ya Jo. Jadi kalau kawan Visto mau beli, bisa beli di tanggal 22 sampai 24 melalui aplikasi Investasiku. Terus laporan keuangan juga dia mengalami peningkatan pendapatan yang cukup signifikan dan labanya juga yang cukup signifikan. Terus juga dari sisi penggunaan dana juga dia lebih banyak, sekitar kurang lebih 80% untuk pengembangan atau modal usahanya dari si WMPP ini. Nah, ngingetin lagi nih buat kawan Visto yang mau ikut penawaran umum saham-saham IPO, udah bisa beli di aplikasi Investasiku. Nanti tinggal buka aplikasi Investasiku, terus cari saham IPO-nya dan ikuti step-step berikutnya. Atau untuk lebih jelasnya bisa tonton di video kita sebelumnya. Oke, makasih Joshua buat bincang-bincangnya di video Investalk kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu untuk membahas hal-hal lain yang berkaitan dengan investasi. Dan sampai jumpa di Investalk berikutnya. Investasiku for better tomorrow.